Kadang kehidupan memang selalu menjadi misteri untuk setiap orang. Seperti kisah dalam series drama yang akan gue bawakan kali ini berjudul The Frog. Menceritakan perjalanan hidup dua orang pria yang secara tak sengaja ditakdirkan untuk berhadapan dengan psikopat. Meski kehidupan mereka berbeda masa, namun nasib buruk yang mereka alami semuanya terhubung satu sama lain dengan adanya kemiripan pada peristiwa yang menimpa mereka berdua. Pria ini bernama Yongha. Diceritakan ia memiliki sebuah penginapan yang dikelola olehnya di tengah hutan. Yongha memiliki seorang anak perempuan yang tinggal di Seoul, sementara sang istri telah meninggal dunia sehingga membuat ia kini hidup sendiri. Yongha menjalani kehidupannya dengan sangat santai karena ia kini sudah memasuki masa tua dan kondisi finansialnya mencukupi. Oleh sebab itu, ia tak terlalu peduli dengan pendapatan yang dihasilkan dari bisnis penginapannya tersebut. Meski sepi dan para rekan-rekannya menyuruh untuk menjual penginapan itu, Yongha tetap tak bersedia karena ia merasa penginapan itu adalah tempat ternyaman yang dulu ia buatkan untuk mendiang istrinya sebelum meninggal dunia. Berpindah ke masa lalu tepatnya pada tahun 2001, yang mana kini menceritakan seorang pria bernama Sang Jun. Dijelaskan pada kala itu Sang Jun mengelola sebuah penginapan yang mirip dengan apa yang dikelola oleh Yongha. Hanya saja bedanya dalam bentuk motel. Sang Jun saat itu menjalankan bisnisnya bersama sang istri dan anak laki-lakinya yang bernama Giho. Dalam kehidupan sehari-hari, Sang Jun dikenal sebagai sosok pria yang ramah dan begitu banyak disenangi oleh orang lain. Biasanya orang baik pasti kehidupannya juga akan baik-baik saja. Namun sayangnya hal itu tak berlaku pada Sang Jun. Suatu hari ketika sedang bertugas menjaga motel miliknya, dalam hujan yang deras Sang Jun melihat sebuah mobil terparkir di dekat motel miliknya. Melihat itu, Sang Jun berinisiatif untuk menawarkan bantuan dengan mengajak pengendara mobil tersebut untuk berteduh di dalam motelnya. Mendapat perlakuan istimewa, si pengendara itu akhirnya memutuskan untuk menginap sambil menunggu hujan kembali reda. Namun siapa sangka ternyata sosok pengendara yang merupakan pria itu adalah seorang pembunuh berantai. Saat itu pria tersebut sedang melakukan aksinya. Hanya saja karena hujan yang begitu deras dan mobil yang ia kendarai kehabisan bensin membuat ia terpaksa berhenti sejenak di dekat motel milik Sang Jun. Melihat Sang Jun datang menghampirinya dengan begitu ramah, membuat pria itu kemudian memiliki sebuah rencana untuk mengeksekusi korbannya di motel milik Sang Jun. Paginya, sang istri gantian tugas dalam menjaga motel. Ketika hendak bersih-bersih, begitu terkejutnya ia ketika melihat potongan tubuh seorang wanita berceceran di dalam kamar yang sebelumnya ditempati oleh pria itu semalam. Sambil terbata-bata, ia melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Sang Jun yang sedang ngopi bersama temannya merasa ada sesuatu yang tak biasa ketika melihat kerumunan mobil polisi lewat di area tempat mereka tinggal. Setelah diselidiki, ternyata semua mobil tersebut mengarah ke motel milik Sang Jun. Karena penasaran, Sang Jun bersama temannya langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, seluruh orang sudah berkumpul, baik itu warga, reporter, dan para polisi yang bertugas. Sang Jun berusaha menerobos penjagaan polisi, namun ia tetap dilarang masuk hingga akhirnya ketika menjelaskan kalau ia adalah pemilik motel tersebut, barulah ia bisa masuk ke dalam untuk menolong sang istri yang sudah lemas tak berdaya sekaligus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke masa kini di mana ketika Yongha baru balik dari sebuah pasar swalayan, ia melihat seorang wanita muda bersama anak kecil sedang berdiri di pinggir jalan. Menyadari kalau mobil mereka sedang terjebak di tanah berlumpur, Yongha pun kemudian datang untuk memberi pertolongan. Setelah memberi mereka pertolongan, Yongha bilang kalau jalan yang mereka lalui menuju ke hutan.
dan saat itu ia menyarankan untuk mereka kembali putar balik. Setelah berbincang sejenak, Yongha pun kemudian pergi meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, wanita dan anak kecil itu malah tiba di penginapan Yongha dengan maksud ingin menginap beberapa hari. Di sana ia disambut oleh sahabat Yongha yang kebetulan memang sering membantu Yongha dalam menjalankan bisnisnya. Tak selang berapa lama, Yongha juga tiba. Kemudian ketika melihat kliennya adalah wanita dan anak kecil yang ia tolong barusan, Yongha pun dengan senang hati menerima mereka untuk menginap di penginapan miliknya. Kembali ke masa lalu, setelah kejadian mengerikan yang terjadi di motel miliknya, Sang Jun dan sang istri mulai mendapatkan dampak yang begitu drastis dalam perjalanan bisnisnya. Meski si pembunuh berantai itu sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, namun hal itu tak membuat Sang Jun senang karena mau bagaimanapun, karena ulah cecunguk itu, bisnis hotel mereka menjadi sepi. Akibat kejadian itu, masyarakat menganggap kalau motel milik Sang Jun adalah tempat yang mengerikan sekaligus berbahaya untuk dihuni. Sang Jun tak menyangka kalau takdir seperti ini bisa menimpa hidupnya. Ia begitu menyesal dengan apa yang sebelumnya ia lakukan. Andai saja ia tak berniat menawari pria itu untuk berteduh, mungkin kejadian seperti ini takkan menimpa dirinya. Hari demi hari pun berlalu. Karena motel tak lagi memberikan hasil, terpaksa Sang Jun mulai kerja serabutan, sementara sang istri kerja di kedai milik temannya demi bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Suatu hari, ketika sedang membersihkan motel, sang istri kembali mendapat teror dari seseorang yang bilang kalau motel mereka adalah tempat pembunuh. Mendengar itu, sang istri mulai habis kesabaran. Ia mulai tak bisa menerima dengan takdir yang menimpa keluarganya. Karena kejadian itu, akhirnya menyebabkan pertengkaran antara Sang Jun dengan sang istri. Intinya di situ sang istri seperti menyalahkan Sang Jun akibat kebodohan yang ia perbuat, karena dengan sikapnya yang selama ini selalu baik pada orang lain, justru malah menyeret mereka pada jurang kehancuran. Di sisi lain, Giho, anak laki-laki mereka, juga mulai dapat rundungan dari teman-temannya akibat kejadian yang menimpa bisnis kedua orang tuanya. Giho yang tak mampu melawan terpaksa mengikuti perintah teman-temannya untuk menuruti apa yang mereka inginkan. Sadar kalau kedua orang tuanya sedang stres memikirkan nasib mereka ke depannya, membuat Giho akhirnya memilih bungkam dengan apa yang telah menimpa dirinya di sekolah. Kembali ke masa kini, pagi itu Yongha sedang melayani Sung Ah yang merupakan tamunya saat itu. Yongha mendapati informasi kalau ternyata mereka berdua adalah seorang ibu dan anak. Karena senang dengan kedatangan mereka berdua, Yongha bersama sahabatnya kemudian mengajak main sang anak sambil memberikan apa saja yang menjadi keperluan mereka selama menginap di sana. 조심. Setelah sepanjang hari menghabiskan waktu untuk bermain bersama anak kecil itu, Yongha bersama sahabatnya ngopi-ngopi santai sambil menikmati hujan. Kala itu mereka sama sekali tak memiliki rasa curiga, karena yang ada justru kebahagiaan karena sudah lama mereka tak merasakan bermain dengan seorang anak kecil yang lucu. Hingga akhirnya di keesokan hari saat pulang dari swalayan, Yongha tak sengaja kembali bertemu dengan Sung Ah di pinggir jalan. Hanya saja saat ini ia tak melihat anak kecil yang kemarin datang bersamanya. Merasa tak ada yang aneh, Yongha terus berjalan menuju rumahnya tanpa berhenti untuk menemui Sung Ah. Sesampainya di sana, Yongha mendapati rumah penginapannya sudah kosong dan ia juga menemukan sejumlah uang yang menandakan kalau Sung Ah sudah check out pagi itu.
Ketika hendak membereskan piringan musik yang dipinjam Sung-ah kemarin, tanpa diduga ia mendapati sebercak darah pada piringan tersebut. Melihat itu, Yong-ha mulai bertanya-tanya kenapa bisa ada darah di piringan musik miliknya. Ia pun kemudian berkeliling untuk mengecek keadaan penginapannya itu. Di tengah pencarian, Yong-ha mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Saat itu, ia mendapati kalau keadaan rumahnya yang tampak bersih sepeninggal Sung-ah barusan. Namun di balik itu semua justru meninggalkan tanda tanya besar karena semua itu seakan memberi gambaran bahwa telah terjadi sesuatu yang mengerikan semalam. Karena penasaran, ia kemudian mengecek rekaman kamera mobil milik sahabatnya yang kebetulan mengarah persis ke tempat di mana mobil milik Sung-ah terparkir. Setelah mengecek satu persatu file yang ada di rekaman tersebut, betapa terkejutnya ketika Yong-ha melihat Sung-ah keluar dari penginapannya hanya seorang diri. 아빠는 언제 와요? 줌마. 안 낫긴. Menyadari adanya tindak kriminal membuat Yong-ha mendadak bingung dengan apa yang harus ia perbuat. Saat itu Yong-ha berkeinginan melapor mengenai kejanggalan yang terjadi di penginapannya semalam. Namun secara mengejutkan, ia mendadak mengurungkan niatnya itu dengan tujuan ia ingin menjaga reputasi penginapannya tersebut. Yong-ha kemudian dengan cepat membereskan bagian tempat yang dirasa olehnya memiliki bekas-bekas bukti yang ditinggalkan oleh Sung-ah dalam mengeksekusi anaknya semalam. Di balik itu semua, keresahan dan kekhawatiran menyelimuti perasaan Yong-ha. Ia masih merasa tak yakin apakah keputusan yang ia ambil sekarang adalah pilihan terbaik untuknya. Karena ia tak mau dirugikan atas insiden yang terjadi semalam, akhirnya Yong-ha membulatkan tekadnya untuk menutupi kasus ini kepada semua orang, termasuk sahabatnya sendiri. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Yong-ha sedikit demi sedikit mulai bisa melupakan peristiwa yang telah terjadi di penginapan miliknya. Secara perlahan wajah sosok wanita keji yang dulu pernah ia lihat mulai memudar seiring bergantinya musim. Meski tak pernah ada lagi tamu yang datang setelah 1 tahun lamanya, Yong-ha sedikit pun tak pernah merasa terbebani dan tetap bisa berbahagia berkumpul dengan seluruh teman-temannya. Hingga di keesokan harinya, Yong-ha dikejutkan dengan seorang tamu yang datang. Ketika sang tamu membuka pintu mobil miliknya, betapa terkejutnya Yong-ha ketika melihat yang datang ternyata adalah Sung-ah, yang tak lain adalah sosok wanita yang pernah memberinya mimpi buruk pada saat ia hadir bersama anaknya dulu. Dengan senyuman kecil penuh makna, Sung-ah menatap wajah Yong-ha yang saat itu diselimuti oleh keterkejutan yang begitu mendalam. Tamat. Lanjut part 2 ya guys di esok hari ya. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan dengan keseruan yang akan terjadi selanjutnya. Bye.